Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Priska. Kali ini kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi. Kemudian sekarang kita ke struktur cerita fantasi. Struktur cerita fantasi sebenarnya bisa ada 3 atau ada 4. Ya. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, yang ketiga ada resolusi. Nah, yang terakhir ada koda. Nah, koda ini bisa ada dan tidak. Ya. Orientasi ini berisi awalan cerita, biasanya berupa pengenalan tokoh, pengenalan latar. Nah, ini disebut dengan orientasi. Misal ada kalimat, pada suatu hari hiduplah seorang peri dan kurcaci. Nah, itu disebut dengan orientasi karena dia mengenalkan waktu dan tokohnya. Kemudian komplikasi. Komplikasi ini adalah berisi masalah atau konflik yang ada dalam cerita. Kemudian resolusi. Resolusi ini berisi pemecahan masalah atas konflik yang ada dalam cerita tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir ada koda. Koda ini berisi amanat. Biasanya bisa tertulis dalam teks cerita fantasi atau bisa juga kita menyimpulkan amanatnya sendiri. Kemudian ada kebahasaan teks cerita fantasi. Yang pertama menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung ini cirinya biasanya ada tanda petik ya. Misalkan ada kalimat, apakah kamu sudah makan? Tanya ayah. Nah, itu disebut dengan kalimat langsung. Jika diubah menjadi kalimat tidak langsung, maka kalimatnya akan menjadi, ayah bertanya, apakah saya sudah makan? Seperti itu. Ya, cirinya adalah ada tanda petik. Kemudian, kebahasaan yang kedua, menggunakan kata sambung penanda waktu. Bisa kemudian, bisa lalu, bisa sebelum, setelah, akhirnya. Contoh kalimatnya, akhirnya sang peri kembali ke kayangan. Nah, kata akhirnya ini disebut dengan kata sambung penanda waktu. Lalu yang ketiga, menggunakan kata sambung penanda sebab akibat. Ada kata sebab, ada kata karena, ada kata akibatnya, kemudian oleh karena itu, sehingga. Misalkan ada kalimat, peri tersebut dikutuk karena melanggar janji peri. Nah, karenanya ini disebut dengan kata sambung penanda sebab. Lalu yang keempat, teks cerita fantasi menggunakan kata ganti orang atau pronomina. Kata ganti orang ini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada kata ganti orang pertama tunggal, yaitu menggunakan kata saya dan aku. Lalu kata ganti orang pertama jamak menggunakan kata kami dan kita. Lalu kata ganti orang kedua tunggal menggunakan kata kamu, Anda, dan kau. Lalu kata ganti orang kedua jamak menggunakan kata kalian. Lalu kata ganti orang ketiga tunggal menggunakan kata dia dan beliau. Lalu kata ganti orang ketiga jamak menggunakan kata mereka. Misal ada kalimat, nama saya adalah Priska. Saya tinggal di Jakarta. Nah, saya tinggal di Jakarta. Kata sayanya itu sebagai kata ganti orang pertama tunggal yang menunjukkan Priska. Contoh lagi ada kalimat, hari ini Ibu Tini dan Jamal akan pergi ke museum. Mereka naik mobil bersama-sama. Nah, mereka itu disebut dengan kata ganti orang ketiga jamak. Ya, merekanya itu menunjukkan Ibu, Tini, dan Jamal. Sekian pelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.